Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6101. Hun tersenyum masam dan berkata, Tuan Muda York, ini sudah merupakan puncak dari apa yang bisa dilakukan klan pemburu Wolsing kita. Bagaimanapun, markas besar negara pulau setiap hari ada di Kyoto. Kami telah membayar harga yang mahal untuk bisa melakukan ini. Beberapa baris dikorbankan untuk ini. Kamu tidak perlu berbicara denganku tentang pengorbanan. Harvey York memotong kata-kata Hun secara langsung. Kamu seharusnya memikirkan ini ketika kamu berdiri di panggung untuk orang-orang di negara pulau dan melakukan sesuatu untuk aula panjang umur. Terlebih lagi, orang yang sekarat masih membela klan pemburu Wolsingmu. Sepertinya kamu belum sampai melupakan leluhurmu. Hun tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa dia akan mati. Bahkan jika Arturo Toyotomi tidak membunuh dia, aku khawatir Wolsing Hun Clan juga akan membuatnya menghilang. Pilihan terbaik bagi saya adalah mencari alasan seperti sedang sakit parah dan pergi jalan dengan sopan. Agar istri dan anak-anak saya tetap bisa sejahtera dan kaya di sisa hidup mereka. Oleh karena itu, di depan Harvey York saat ini, mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk Wolsing Hun Clan sama dengan mengumpulkan kebajikan dan memberi manfaat bagi istri dan anak-anaknya. Saya mendengar bahwa semut masih hidup. Harvey York mengubah topik sesuka hati. Tetapi melihat Presiden Tang, Anda sangat bertekad untuk mati. Sepertinya Anda telah menerima takdir Anda untuk melihatku terakhir kali hari ini. Selain memberiku penjelasan ini, kebanyakan dari mereka juga menyiapkan hadiah yang murah hati. Kan? Hun tersenyum pahit dan berkata, saya tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan Muda York. Ini semua kekayaan bersih yang telah saya perjuangkan selama bertahun-tahun. Sambil berbicara, Hun mengeluarkan cek dan meletakkannya dengan hormat di depan Harvey York. Ada banyak angka 0 di atasnya. Cukup untuk membuat orang biasa pusing dalam sekejap. Harvey York tidak mengambil pandangan kedua, tetapi memandang Hun dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, saya tahu Anda adalah orang yang cerdas. Anda tahu bagaimana maju dan mundur, dan Anda tahu seberapa dalam dan dangkal Anda. Sayang sekali orang sepertimu mati seperti ini. Yah. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Hun tertegun sejenak. Dan kemudian dia berkata dengan gembira. Harvey York angkat bicara. Selama aku bisa bertahan, aku akan naik Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api tidak akan cukup. Harvey York bertepuk tangan, tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa akan ada 9 kematian. Saya ingin Anda menggunakan uang ini sebagai dana acara, membuat perubahan total, dan kemudian pergi ke negara pulau. Saya ingin semua sekolah seni bela diri, bangsawan, dan siswa di negara pulau melihat koran ini dengan mata kepala sendiri. Saya ingin selalu menyendiri, mengaku sebagai penduduk pulau nomor 1 di dunia. Dan merasakan rasa malu dan kenyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah itu dilakukan? Kelopak mata Hun melonjak. Dan dia secara alami tahu betapa sulitnya masalah ini dulu. Jika dilakukan, kemungkinan besar penduduk pulau juga akan terbunuh. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, Anda akan mati sekarang. Hanya saja semut di dunia ini masih mencuri nyawanya. Apalagi manusia. Melihat Hun tidak berbicara untuk pertama kalinya, Harvey York melanjutkan. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja. Itu tidak baik. Hal ini sudah selesai. Aku jamin namamu akan tercatat dalam sejarah.
Dan itu tidak jauh berbeda dengan menjadi serigala. Anda harus menulis halaman terpisah untuk silsilah keluarga Wolsinghun klan Anda. Mendengar kata-kata terkenal dalam sejarah, segel serigala dan tinggal di Suesenhun, yang awalnya sedikit takut, langsung menjadi panas di matanya. Berdengung. Tepat ketika Harvey York menyelesaikan masalah ini, teleponnya tiba-tiba bergetar. Dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Setelah koneksi dibuat, suara tua yang agak tergesa-gesa datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, selamatkan anakku. Rahu King Kong. Bab 6102. Ketika Harvey York menjawab telepon, seluruh rumah peristirahatan roh berada dalam kebingungan besar. Api merah membakar setengah dari langit. Nu Putra Buddha, yang membual bahwa dia tidak memiliki pilihan terakhir, tidak dapat menebak bahwa pihak lain melakukan hal-hal yang begitu gila. Setelah tidak ada cara untuk memaksa mereka keluar, mereka memilih untuk membakar secara langsung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, penjaga di sekitarnya telah berkurang lebih dari setengahnya. Tak satu pun dari orang-orang ini jatuh ke dalam duel yang serius. Dan banyak dari mereka jatuh ke tanah oleh asap beracun yang kuat. Adapun Aula panjang umur, untuk membunuh Nu Putra Buddha dalam waktu tercepat, dan membiarkan Jimer Charlier Putra Buddha jatuh ke kam mereka sepenuhnya. Mereka tidak bisa terlalu peduli. Selain membakar, banyak pembunuh telah jatuh ke dalam kegelapan. Banyak master dengan nilai kekuatan yang baik terbunuh secara misterius. Pembunuh yang menembak tampaknya sulit dipahami. Selama ada bayangan, mereka bisa bersembunyi. Jika ada orang yang mahir dalam seni bela diri negara pulau, saya takut mereka akan segera mengenalinya. Orang-orang ini menggunakan ninjutsu gaya koga dari negara pulau. Ini bukan salah satu dari 6 sekolah besar negara pulau, tetapi memiliki posisi penting dalam sejarah seni bela diri negara pulau. Setelah akhir era kesogunan, ia memiliki pemilik baru. Ninja gaya koga yang sulit dipahami hampir sepihak melawan biksu sekte dalam situasi seperti itu. Disertai dengan teriakan sesekali. Segera. Kecuali para loyalis yang sangat setia di samping Nu Putra Buddha. Yang lainnya mati atau melarikan diri. Kegentingan. Dalam nyala api yang mengamuk, sosok yang mengenakan jubah pendekar pedang negara pulau menendang pintu rumah peristirahatan roh, dan kemudian berjalan menuju halaman tempat Nu Putra Buddha bersembunyi dengan ekspresi acuh tak acuh. Islander. Orang yang menembak benar-benar penduduk pulau. Jimer Charlier Putra Buddha. Bajingan ini sebenarnya berselingkuh dengan penduduk pulau. Ketika seseorang melihat adegan ini, mereka segera membuka mulut mereka dengan wajah muram, dan bergegas keluar berteriak pada saat yang sama. Tetapi orang yang datang tidak membuat banyak gerakan, tetapi mengayunkan tangan kanan mereka, dan di bawah bilaki, mereka melihat sosok itu bergegas. Dipukuli terbalik dan terbang kembali. Bunuh. Bunuh dia untukku. Meskipun suara Nu Putra Buddha acuh tak acuh, itu masih membawa kemarahan yang tak terkendali. Set. Pengunjung itu melambaikan lengan bajunya yang lebar dengan acuh tak acuh, dan melihat 3 sosok yang terlempar keluar dan jatuh ke tanah dengan tidak percaya. Mereka jelas adalah biksu prajurit dari kuil puncak awan. Dan mereka membual bahwa mereka telah berlatih tudung lonceng emas dan baju besi. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di bawah penguasa negara pulau di depan mereka, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Setelah berurusan dengan 3 biksu, Tuan Pulau sedikit tidak sabar. Dia menekankan tangan kanannya pada pedang panjang negara pulau di pinggangnya, dan kemudian melambaikannya. Potongan rumah. Inti dari kendo pulau muncul pada saat ini. Dinding penahan beban hampir 20 cm terputus di tengah. Biksu prajurit dari kuil puncak awan di balik dinding mencengkeram tenggorokannya ke dalam tidak percaya, lalu ambruk ke tanah.
Setelah menyelesaikan para biksu ini, penguasa negara pulau menendang terbuka gerbang pekarangan. Tempat ini adalah aula Buddha dengan patung Buddha berhiaskan daun emas. Di atas futon di depan patung, Nu putra Buddha memegang jilid sutra intan dan tampak sedang melantunkan mantra. Tetapi ketika pintu ditendang terbuka, kelopak matanya yang berdetak sepertinya menunjukkan itu hatinya mungkin tidak setenang yang terlihat di luar. Dan berdiri di belakangnya, seorang biksu iblis yang tidak bisa melihat vitalitas kehidupan, juga perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini. Bab 6103. Putra Buddha dari kuil puncak awan seharusnya menjadi anggota dari generasi sekte muda sekte bumi ini. Tuan negara pulau tersenyum sedikit pada saat ini. Tetapi ada rasa dingin yang tak terkatakan dalam senyum itu. Saya telah diperintahkan untuk mengirim Anda ke surga barat. Apakah kamu siap? Kata-kata itu tertawa, tetapi sangat dingin, membuat tubuh Nu putra Buddha sedikit kaku. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Nu putra Buddha mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyipitkan mata pada orang di depannya, dan berkata perlahan, "Maksud Anda, di negara pulau, Anda harus menjadi master pendekar pedang, kan? Kurasa, dengan kemampuan Jimer Charlier sang putra Buddha, dia mungkin tidak bisa merekrutmu. Jadi, siapa yang ingin membunuhku? Apakah Anda mendukung Jimer Charlier, orang berpangkat tinggi putra Buddha di belakang punggungnya, di persimpangan hidup dan mati? Nu putra Buddha yang tenang aneh, menatap mata penguasa negara pulau di depannya. Ada beberapa pancaran khusus. Tidak peduli siapa Anda, tetapi karena Anda yakin, Anda tidak dikirim oleh Jimer Charlier putra Buddha. Kalau begitu aku hanya perlu menyampaikan pesan. Jadi, tidak peduli tujuan apa yang ingin kamu gunakan untuk mencapai kematianku. Itu pasti salah perhitungan, kan? Jadi, mengapa tidak mundur malam ini? Semua orang diuntungkan. Berapa banyak uang yang akan diberikan orang yang membuatmu melakukannya? Bagaimana kalau aku menggandakannya? Penguasa negara pulau tersenyum ringan, dan berkata, dikatakan bahwa orang-orang dalam agama Buddha memiliki lidah yang cerdas. Awalnya, saya tidak mempercayainya. Tapi sekarang aku harus percaya. Jika saya benar-benar dipekerjakan, saya mungkin sangat bersemangat. Saat ini, Nu putra Buddha sedikit mengernyit. Karena kamu tidak dipekerjakan, seharusnya ada kekuatan yang lebih kuat di belakangmu. Selama aku bisa menebak kekuatan apa ini, maka semua tindakanmu hari ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga akan membawa bencana besar bagi kekuatanmu. Biarkan saya menebak, Anda harus berada di sini untuk 9 manik Zi besar dari sekte bumi, kan? Jadi, kamu berasal dari aula panjang umur. Mendengar kata-kata tegas Nu putra Buddha, penguasa negara pulau itu terkekeh dan berkata, Buddha layak menjadi orang bijak, tapi pintar, orang sering tidak berumur panjang. Jika kamu tidak mengatakannya, aku mungkin akan menghapusmu dan membiarkanmu sendiri untuk melihat apakah ada efek lain. Karena kamu mengatakannya, kamu hanya bisa mati. Nu putra Buddha menghela nafas dan berkata, pada titik ini, kamu tidak perlu mengguncang pikiranku. Jika saya tidak mengatakannya atau tidak, Anda tidak akan memberi saya nafas. Daripada itu, lebih baik aku melepaskan harapan terakhirku. Dalam hal ini, aku mungkin tidak akan bisa bertarung. Ketika kata-kata itu jatuh, Nu putra Buddha mengeluarkan sebuah kotak kayu kuno dari tangannya, mengeluarkan pil nektar dingin darinya, dan langsung menelannya. Dengan masuknya mana pelet ke dalam tubuh, aura Nu putra Buddha naik terus, dan akhirnya menembus belenggu yang seharusnya ia miliki di alam ini, dan seluruh orang menjadi suka berperang. Meskipun dikatakan bahwa menggunakan benda asing semacam ini untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tempur seseorang,
itu pasti akan membayar harga yang tak terbayangkan nanti. Tapi pertanyaannya adalah, jika Anda tidak bisa melewati rintangan ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tuan negara pulau tertawa. Kamu bukan penguasa Cubarat. Jadi bagaimana kamu bisa menghancurkan kapal? Sejauh yang saya ketahui, itu hanya berjuang sampai mati. Jelas, di mata penguasa negara pulau ini, Nu Putra Buddha dan Biksu Iblis di belakangnya tidak layak disebut. Bab 6104. Nu Putra Buddha tidak terus mengatakan apa-apa. Hal-hal telah berkembang hingga titik ini. Hari ini hidup atau mati. Tidak ada jalan tengah. Pada saat ini, tangan kanan Nu Putra Buddha bergetar. Dan kertas jimat kuning cerah muncul di tangannya dan terbakar langsung dari udara tipis. Dan Biksu Iblis di belakangnya mengangkat kepalanya pada saat ini. Membuat suara aneh di antara leher dan lehernya. Dan kemudian bergegas ke depan. Dan pada saat Biksu Iblis bergerak, Master dari negara pulau bergerak. Dengan jentikan tangan kirinya, dia menekan tangan kanannya pada gagang pisau panjang negara pulau di pinggangnya lagi. Dan kemudian dia menamparnya dengan punggung tangannya. Bahkan Biksu Iblis yang dalam keadaan setengah mati, hampir seperti mayat, secara naluriah ketakutan oleh pisau ini pada saat ini. Karena dalam keinginannya untuk bertarung, pisau ini memberinya perasaan yang tak tertandingi. Ledakan. Namun, obsesi yang kuat membuat Biksu Iblis melompat keluar setelah jeda singkat. Set, suara kicau pedang keluar. Dan suara angin menderu menyebar di udara. Biksu Iblis yang kuat jatuh ke tanah. Dan retakan muncul di wajah kering tanpa ekspresi apapun. Pada saat ini, penguasa negara pulau mengembalikan pedang negara pulau ke sarungnya dengan backhandnya. Dengan suara kembali ke sarungnya, tubuh Biksu Iblis itu langsung hancur dan berubah menjadi potongan-potongan di tanah, seperti porselen yang pecah. Nu Putra Buddha menyaksikan adegan ini, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Pondasi Cloud Top Temple tidak terlalu dalam. Biksu Iblis ini adalah salah satunya kartu terbesar kali ini. Namun di luar dugaan, bahkan lawan tidak bisa menghentikannya. Hal ini membuat tenggorokan Nu Putra Buddha kering dan gatal. Dia memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, jejak ketenangan terakhir yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa jika dia berbalik saat ini, dia bahkan akan kehilangan sedikit vitalitas. Memikirkan hal ini, Nu Putra Buddha perlahan mengeluarkan senjata api dari tangannya. Dan kemudian diam-diam membuka asuransi. Menarik, warna aneh muncul di mata penguasa negara pulau. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan ketakutan dan merangkak pergi. Tapi fakta menunjukkan bahwa aku masih meremehkanmu. Silakan. Aku akan memberimu kesempatan. Nu Putra Buddha mendengus dingin. Tidak berbicara omong kosong saat ini. Tapi mengangkat tangan kanannya dan menarik pelatuknya dengan keras. Ledakan. Suara senjata api keluar. Dan peluru timah terbang. Tetapi pada saat peluru timah akan mereda, dia melihat pisau panjang Tuan Pulau terhunus lagi. Cong. Suara yang tidak menyenangkan keluar. Dan peluru timah juga terbelah menjadi dua bagian oleh tendangan voli. Ilmu pedang dari negara pulau orang di depannya telah mencapai titik kesempurnaan. Bang bang bang. Namun, Nu Putra Buddha tidak terlalu banyak mengalami perubahan emosional. Pada saat ini, dia malah membeku dan terus menarik pelatuknya. Ketika peluru timah terakhir mengenai udara, dia membalik tangan kirinya. Guntur api muncul di tangannya. Dan dia menarik timah dan melemparkannya langsung. Ledakan. Gelombang udara besar dan cahaya api meledak pada saat yang sama. Dan logam yang tak terhitung jumlahnya pecahan berserakan. Setelah Nuh, sosok putra Buddha yang telah lama disiapkan, berguling ke patung Buddha. Ia mampu menghindari pukulan fatalnya sendiri.
dan pada saat yang sama menyentuh senjata api semi-otomatis. Lalu dia menyipitkan mata ke api. Api dengan cepat menghilang. Dan dalam asap, penguasa negara pulau berjalan perlahan. Tips mengukir serangga. Kamu memiliki banyak master seni bela diri di negara H. Dan gurumu masih merupakan generasi dewa perang. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika seni bela diri mencapai ranah God of War, apakah sulit bagi senjata api biasa untuk terluka sama sekali? Pada saat ini, orang-orang di negara pulau memiliki wajah yang kusam dan tegas. Dan pada saat yang sama, mereka juga menunjukkan kekuatannya kepada Nuputra Buddha. Bab 6105. Saya mengenali kamu. Nuputra Buddha menarik napas dalam-dalam pada saat ini. Dan ada ekspresi bermartabat dalam ekspresinya. Kamu adalah seorang jenius tak tertandingi dari generasi muda gaya Shinto di negara pulau. Bernama Uzier Iboa. Hanya saja aku tidak mengerti. Mengapa orang sepertimu diturunkan ke level ini? Atau Aula panjang umur sudah lama mendarah daging di negara pulaumu. Terlalu banyak untuk dibicarakan. Mendengar bahwa pihak lain mengenali identitasnya. Mata Uzier Iboa sedikit menyipit. Dia suka orang pintar. Tapi dia tidak suka orang yang terlalu pintar. Karena orang-orang seperti itu cenderung mencoba yang terbaik untuk menunda-nunda. Dan berkali-kali menunda waktu akan membuat rencana memiliki variabel. Begitu dia memikirkan hal ini, Uzier Iboa menggerakkan langkahnya. Sosoknya melintas di depan patung Buddha. Dan dia menebas dengan backhand. Duri, patung Buddha yang tinggi langsung terputus dari udara tipis. Di bagian belakang, Nubin Buddha bergegas menghindarinya. Dan pada saat yang sama meluangkan waktu untuk menarik pelatuk senjata api semi-otomatis. Peluru timah gagal lagi. Dan pada saat yang sama terdengar suara cangkang kosong. Nuputra Buddha bangkit dari tanah. Melemparkan senjata api semi-otomatis yang tidak berfungsi. Dan senyum masam muncul di wajahnya. Melihat sikap pasrahnya, Uzier Iboa dengan enteng berkata, sikap saat ini adalah sikap seseorang di masyarakat kelas atas. Ketahuilah bahwa kamu ditakdirkan untuk mati. Dan mati dengan tenang. Apa gunanya menghindar seperti bandit yang tak punya nyali? Demi memiliki sedikit kecemerlangan sebelum kamu mati, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Sambil berbicara, Uzier Iboa siap mengirim Nuputra Buddha di jalan. Maaf. Noah Putra Buddha adalah sahabat dan saudara terbaikku. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan tenang datang dari belakang Uzier Iboa. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus meminta pendapatku terlebih dahulu. Apa? Uzier Iboa terkejut. Dalam hal kekuatannya, dia tidak menyadari ketika seseorang berada di belakangnya. Dia hampir tidak sadar. Dan sebelum sosoknya berbalik ke belakang, pedang panjang negara pulau di tangannya telah menebas ke arah belakang. Suara angin pecah keluar. Tetapi pisaunya tidak memiliki perasaan implementasi. Uzier Iboa menekan jantungnya yang berdenyut. Tubuhnya bergerak. Dan dia dengan cepat mundur ke sudut aula Buddhis. Pada saat yang sama, tubuhnya perlahan menekan dan menjatuhkan tubuhnya. Sebagai pemimpin dari 6 sekolah besar di negara pulau, dia adalah master dari generasi muda gaya Shinto. Uzier Iboa memiliki keyakinan besar pada kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa jika dia bersedia bermain di tempat-tempat suci seni bela diri utama di negara H, tidak seorang pun dari generasi muda dari tempat-tempat suci seni bela diri utama akan menjadi musuhnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah memahami ajaran rahasia Shinto dan Kendo. Dan dia tidak pernah tahu apa itu rasa takut. Tapi untuk beberapa alasan, ketakutan yang tak terkatakan memenuhi hati Uzier Iboa saat ini.
Karena dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa seseorang yang diam-diam bisa muncul di belakangnya dan membuat tubuhnya secara tidak sadar ketakutan ditakdirkan untuk menjadi master yang tiada taranya. Kemudian, di pintu, sesosok dengan tangan di punggungnya berjalan perlahan. Saat Nu Putra Buddha melihat sosok ini, dia menghela nafas lega. Harvey York, Buddha, kamu tidak terlalu baik. Harvey York mengabaikan maksud Uzier Iboa sama sekali, tetapi berbicara dengan ringan. Karena kamu ingin naik tahta, mengapa kamu bahkan tidak bisa menjaga keselamatanmu sendiri? Kamu seperti ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dan bertarung dengan Jimer Charlier? Putra Buddha dengan percaya diri. Bab 6106. Mendengar kekesalan dalam kata-kata Harvey York, Noah putra Buddha itu tersenyum masam. Hari ini, dia menderita kerugian besar dalam pertempuran pertama. Tidak hanya orang kepercayaannya dan timnya hampir mati. Dia hampir kehilangan nyawanya sendiri. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda ingin bertarung dengan Jimer Charlier putra Buddha. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Harvey York mengabaikan Noah putra Buddha. Tetapi tatapan acuh tak acuh jatuh pada Uzier Iboa. Dan kemudian berkata dengan penuh minat. Pulau Shinto. Dikatakan bahwa sekolahmu menggabungkan Kendo dari negara pulau dan Shinto dari negara pulau menjadi satu. Dulu ada agama negara di negara-negara kepulauan. Apakah itu benar? Mata Uzier Iboa kabur. Dan pada saat ini dia berkata perlahan. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu jelas tentang aliran Shintoku? Harvey York melanjutkan. Saya mendengar bahwa selain Kendo, sekolah Anda telah menguasai beberapa hal seperti Onmyoji dan mantra. Dan semuanya cukup jahat. Tapi di usia muda, Anda bisa berlatih Kendo sedemikian rupa. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu tertarik dengan cara-cara jahat. Dan Anda kurang lebih adalah seorang manusia. Yah, beritahu aku semua orang di belakangmu dan apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan membunuhmu. Kata-kata Harvey York tenang. Seolah-olah dia mengucapkan akhir dari Uzier Iboa. Kelopak mata Uzier Iboa berkedut. Dan sedikit rasa malu dan marah melintas di matanya. Dia adalah generasi raksasa. Tetapi dia dianggap sebagai badut yang melompat di atas balok. Yang benar-benar tak tertahankan atau tak tertahankan. Saat berikutnya, Uzier Iboa bergerak. Dan pedang panjang negara pulau di tangannya melewati garis yang aneh dan jatuh ke tenggorokan Harvey York. Set, suara pecahnya udara keluar lagi. Dan pisaunya masih gagal. Hal ini membuat tenggorokan Uzier Iboa sangat kering, cepat. Terlalu cepat, di depan matanya. Terlihat jelas bahwa pisaunya akan segera diangkat. Tetapi pada saat yang paling kritis, Harvey York menoleh dengan santai, yang membuat pisaunya gagal. Tidak perlu omong kosong. Uzier Iboa mengatupkan giginya dan memegang pisau di kedua tangan, dan menebas ke depan lagi. Dalam sekejap, 18 sinar pedang mekar bersama, menutupi tubuh Harvey York dari atas ke bawah. Lampu pisau ini bermekaran di antara lampu listrik dan batu api, yang menakutkan. Tamparan, Harvey York berada di satu sisi, dan kemudian menamparnya dengan backhand. Namun kali ini, jarang ada rasa implementasi. Karena di depan mata, Uzier Iboa menggesekkan kakinya ke tanah dan mundur. Wajahnya muram. Sepengetahuan Uzier Iboa, Harvey York hanya ingin menamparkan wajahnya. Ini benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Menarik. Harvey York bertepuk tangan dan sedikit menghargai kekuatan Uzier Iboa lagi. Dilihat dari latar belakang negara kepulauan, memang luar biasa bisa berkultivasi sampai saat ini di usia yang masih muda. Jika karakter seperti itu terus berkembang, kemungkinan besar mereka akan menjadi andalan Shinto style di negara pulau. Bukan? Sayang sekali saya bertemu dengan diri saya sendiri.
Ketika Harvey York menghela nafas, Uzier Iboa sudah terintimidasi oleh momentum Harvey York. Dia mengertakkan gigi, memutar tubuhnya, dan menebas lagi. Tamparan. Harvey York masih menamparkan ringan, tapi kali ini dia sedikit lebih serius. Sentuhan tajam datang, dan sosok Uzier Iboa terbang keluar, dan menghantam sudut dinding dengan pop. Setelah berkedut beberapa kali, tidak ada suara. Mati. Harvey York cemberut. Apakah tamparanmu begitu luar biasa? Menamparkan dewa perang sampai mati. Candaan. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan 3 poin kekuatan. Bab 6107. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, dan menginjak wajah Uzier Iboa 2 kali dengan kakinya. Uzier Iboa jatuh ke tanah, tidak bergerak, dan sepertinya tidak melihat apa-apa selain sedikit bengkak di wajahnya. Santo pedang dari negara pulau sangat lemah. Harvey York menghela napas dan berbalik untuk pergi. Set. Pada saat ini, mata Uzier Iboa melebar, dan jembatan pelat besi melompat, dan pedang panjang negara pulau di tangannya menusuk langsung ke punggung Harvey York. Itu. Pada saat ini, Uzier Iboa memiliki sikap garang dan ganas, jelas berniat untuk menyerang dan membunuh Harvey York. Tuan Muda York, hati-hati. Nu Putra Buddha berkata dengan suara yang dalam. Tanpa diduga, Harvey York tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya, tetapi sedikit keceriaan di wajahnya. Tamparan. Harvey York berbalik dan menendang langsung ke dada dan perut Uzier Iboa. Wow! Uzier Iboa menyemburkan seteguk darah tua, dan seluruh orang membanting langsung ke dinding ruangan, dan seluruh orang perlahan-lahan tergelincir. Ses! Harvey York menginjak dan menendang dengan kaki kanannya, dan pedang panjang negara pulau itu jatuh ke sisi pipi Uzier Iboa. Dia langsung ngeri dan putus asa, tetapi lebih tidak berdaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Harvey York begitu menakutkan. Sebagai seorang jenius dari generasi gaya Shinto, dia tidak bisa menghentikan setengah serangannya. Kamu penduduk pulau. Kamu selalu berpikir kamu benar. Harvey York menghela nafas, berjalan ke arah Uzier Iboa, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Uzier Iboa yang agak cemberut. Uzier Iboa tampak enggan dan sedih. Tapi entah kenapa, tatapan acuh tak acuh Harvey York membuatnya tak lagi memiliki kekuatan sedikit pun. Dengan satu pandangan, dia mengejutkan generasi juggernautnya. Di luar imajinasi, berdengung. Pada saat itulah ponsel di tangan Uzier Iboa tiba-tiba bergetar hebat. Harvey York tersenyum, mengangkat telepon, dan menekan tombol jawab. Di ujung telepon yang lain, suara acuh tak acuh dengan cepat keluar. Sudahkah Anda menyelesaikan? Noah. Uzier Iboa tampak kosong. Harvey York tersenyum tipis pada saat itu, dan berkata, tentu saja itu tidak terselesaikan. Arturo Toyotomi. Dududu. Telepon langsung ditutup. Keesokan harinya, arena pacuan kuda di luar tembok besar. Daerah ini dulunya adalah padang rumput kerajaan dinasti Bright. Setelah berdirinya dinasti Hanegeri, direnovasi dan diubah menjadi tempat pacuan kuda dengan ciri khas lokal. Pada saat ini, Jimer Charlier sang putra Buddha memimpin sekelompok orang di sekitar arena pacuan kuda. Bagi mereka, pacuan kuda hanyalah sebuah hiburan. Tujuan sebenarnya adalah untuk berbicara tentang kenyamanan di tempat ini. Jimer Charlier putra Buddha memegang cerutu tipis di tangannya. Dan saat menunggang kuda, dia menjentikkan cerutu di antara jari-jarinya. Dan potongan abu segera jatuh. Melihat sikap licik sekte mudanya, orang-orang yang mengikutinya sedikit santai saat ini. Terutama Van Elaine. Dia tahu bahwa sejak dia bertemu Harvey York, semangat sekte mudanya dalam keadaan tegang. Sekarang datang ke arena pacuan kuda untuk bermain. Anda dapat bersantai.
Cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang langka dan bagus. Saat keseruan usai, rombongan segera datang ke rest area VIP di pinggir arena pacuan kuda. Mengatakan ini adalah tempat istirahat. Lebih baik mengatakan bahwa ini adalah hotel besar, dengan pengecualian kotak presiden. Yang lainnya. Setelah Jimer Charlier sang putra Buddha selesai mandi dan berganti kostum dengan gaya di luar tembok besar, Van Elaine melambaikan tangannya untuk melepaskannya. Bab 6108. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Van Elaine duduk di sampingnya. Setelah merasakan manis dan lembutnya tubuh wanita itu, Jimer Charlier, putra Buddha meremas gelas anggur merah, mengocoknya sedikit dan berkata dengan ringan, "Jika Anda punya sesuatu, bicara saja. Anda dan saya bukan 2 hari. Tuhan, kamu tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di pikiranmu. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya?" Van Elaine mengulurkan jari telunjuk kanannya yang seperti hijau, menempelkannya di bibir tipis. Jimer Charlier putra Buddha, dan berkata sambil tersenyum, "Saya bisa mengatakannya terus terang. Tapi saya harap Tuan Muda tidak akan marah atau marah." Jimer Charlier sang putra Buddha menarik napas dengan mantap, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sampai hari ini, apalagi yang bisa membuat pikiranku bergejolak?" Setelah Van Elaine ragu-ragu sejenak, dia masih berkata dengan lembut, "Aula panjang umur telah meminta Uzier Iboa untuk menyerang dan membunuh Nu putra Buddha." Napas Jimer Charlier putra Buddha tiba-tiba menjadi kaku, dan merah gelas anggur di tangannya membeku. Tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata perlahan, "Mati." "Tidak." Van Elaine tampak sedikit murung. Meskipun Rahu King Kong ditahan, meskipun tim dan loyalis keras di sekitar Nu putra Buddha hampir mati, namun, Nu putra Buddha tidak mati. Uzier Iboa gagal. Apakah dia sekuat itu? Jimer Charlier putra Buddha meletakkan gelas anggur merah di tangannya, dan alisnya yang jelas berkerut pada saat ini. Jelas tidak menyangka bahwa Nu putra Buddha memiliki kehidupan yang begitu baik. Van Elaine menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jika Nu putra Buddha begitu kuat, tim di sekitarnya tidak akan mati. Ini hanya saat kritis. Harvey York menembak untuk menyelamatkannya. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi kali ini Aula panjang umur adalah diperkirakan harus membayar harganya." Van Elaine berbicara perlahan, seolah-olah dia sedang membicarakan urusan orang lain. Tetapi ada sedikit emosi dalam kata-katanya. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan Harvey York untuk membuat rencana Hall of Longevity gagal. Sabar, emosi Jimer Charlier putra Buddha yang awalnya ringan menjadi sedikit ganas, dan dia menendang meja kopi marmer di depannya langsung ke tanah. Apakah dia dengan nama keluarga York mengira dia adalah inspektur dunia? Dia mendapat bagiannya dari segalanya, dan menyelamatkan Nu putra Buddha. Tidakkah dia tahu bahwa Nu putra Buddha abadi bersamaku sekarang? Bajingan ini. Setelah mengatakan ini, wajah Jimer Charlier putra Buddha memerah, dan dia hampir mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan kemudian duduk lagi. Apakah dia pikir dia benar-benar membunuhku? Ini masalah besar. Aku akan. Omong-omong. Jimer Charlier sang putra Buddha berhenti. Dengan jelas mengetahui bahwa beberapa hal dapat dipikirkan di dalam hatinya, tetapi tidak dapat dikatakan. Setelah melihat Jimer Charlier sang putra Buddha menjadi tenang, Van Elaine berkata dengan lembut, "Yang Zong, insiden ini benar-benar mengungkap kekuatan Harvey York, dan juga memberi tahu kami bahwa bajingan ini sangat menghalangi. Namun, kunci dari masalah ini bukan di sini. Itu di Aula panjang umur. Kali ini, jika bukan karena pertarungan bengkok yang bermarga York, siapa yang kebetulan selamatkan Nu putra-putra Buddha? Lalu Anda berkata, siapa yang mengira Rahu King Kong melakukannya?
Panci hitam ini tidak mudah dibawa. Mendengar kata-kata Van Elaine, Jimer Charlier sang putra Buddha mendengus dingin. Apakah kamu pikir aku tidak tahu air seni orang-orang di aula panjang umur? Sayang sekali. Aku tidak menyangka mereka begitu sampah. Saya sudah membuka satu mata dan menutup yang lain. Dan mereka masih tidak bisa melakukannya. Ini mengecewakan. Kalau begitu, haruskah kita jatuh ke dalam perangkap? Van Elaine tampak ragu-ragu. Bagaimanapun, orang-orang di aula panjang umur tidak menghormati sekte muda. Bab 6109. Jatuh ke dalam lubang. Jimer Charlier sang putra Buddha mencibir. Bukankah itu sama saja dengan memotong fondasi sendiri jika kamu jatuh ke dalam lubang sekarang? Meskipun Hall of Longevity menjijikkan, aku harus mengakui bahwa kita masih menggunakan mereka untuk saat ini. Mereka pergi. Mari kita langsung ke Nu Putra Buddha. Ditambah Harvey York yang tak terduga. Apa peluangnya untuk menang? Van Elaine ragu-ragu. Selalu ada 60-70%. Kan? Jimer Charlier sang putra Buddha berdiri. Menghela nafas dan berkata, 60 atau 70%. Peluang untuk menang masih terlalu rendah. Situasi saat ini tidak sepenuhnya dipahami. Masalah. Namun, kejadian ini bukan tanpa manfaat bagi kami. Kirim undangan ke Arturo Toyotomi. Undang dia ke perjamuan. Ketika Jimer Charlier sang putra Buddha hendak memberikan Arturo Toyotomi sebuah pesta untuk keluarga, Noah sang putra mobil Buddha berhenti di gerbang Harvey York Stianti Mountain Villano. 1. Pintu mobil terbuka. Dan Nu Putra Buddha dengan hormat membunyikan bel pintu. Setelah Juliet Romero membuka pintu, dia berjalan melewati aula dan datang ke Harvey York yang sedang minum teh di halaman belakang. Pertama kali dia melihat Harvey York, Nu Putra Buddha tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu butuh sesuatu, buka saja mulutmu. Dan aku akan pergi dengan air dan api. Harvey York menuangkan secangkir teh untuk Nu Putra Buddha. Lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh minat, Anda telah kehilangan semua fondasi dan tim Anda. Anda tidak terburu-buru sama sekali. Sepertinya Rahu King Kong telah memberi Anda banyak kartu truf. Namun, kamu bergegas untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku sekarang. Bukan hanya untuk berbicara omong kosong, kan? Apakah Anda masih akan menghasut saya untuk bergabung dengan Anda untuk secara langsung menghancurkan aula cabang aula panjang umur di luar tembok besar, termasuk Jimer Charlier putra Buddha yang memakai celana dengan mereka? Apakah saya benar merasakan ketidakpedulian Harvey York? Nu Putra Buddha menarik napas dalam-dalam. Lalu dia meremas cangkir teh di depannya dan menuangkannya. Lalu dia menamparkan bibirnya dan berkata, orang yang jernih tidak berbicara diam-diam. Tuan Muda York, bajingan Jimer Charlier putra Buddha itu bergabung dengan orang-orang dari aula panjang umur untuk menyusahkanmu beberapa kali. Juga, mereka ingin membunuhku. Untuk pria jantan, hal semacam ini tak tertahankan atau tak tertahankan. Saya pikir Harvey York, Anda juga seseorang yang melakukan hal-hal besar. Dalam keadaan seperti itu, mengapa takut pada kepala Anda? Semua orang bertarung bersama. Tunggu sampai mereka hancur. Di luar tembok besar, Anda dan saya yang memiliki keputusan akhir. Pada saat itu, Tuan Muda York, apapun yang Anda inginkan, saya akan memilikinya. Pada saat ini, wajah Nu Putra Buddha bersemangat, dan ada sedikit berlebihan dalam kata-katanya. Jelas, dia sangat ingin menembak langsung sekarang. Tapi tanpa Harvey York, dia tidak punya keberanian. Harvey York berkata ringan, berapa hari aku bisa tinggal di luar benteng? 10 hari atau setengah bulan.
Bagi saya, seseorang yang akan pergi cepat atau lambat. Bagaimana jika saya bisa mengubah tangan saya di luar benteng dan mengubah tangan saya menjadi awan dan hujan? Apakah masuk akal? Noah putra Buddha tampaknya tidak berpikir bahwa Harvey York akan begitu hambar. Setelah sedikit tersengat, dia berkata, tapi, jika Anda tidak menyelesaikan Jimer Charlier putra Buddha, dia ditakdirkan untuk menjadi momok. Dia. Harvey York melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutmu siapa yang telah kuhadapi setelah aku datang keluar tembok besar? Atau, siapa yang telah kutakuti? Jika Jimer Charlier putra Buddha tidak datang untuk memprovokasi saya, tidak apa-apa. Dia benar-benar berani memprovokasi saya. Saya hanya perlu satu kalimat untuk membunuhnya. Bab 6110. Saat senja. Beberapa Toyota Dominar berwarna hijau tua menuju arena pacuan kuda. Lagi pula, Harvey York tidak memblokir semua kata-kata Nu putra Buddha, tetapi hanya mengatakan kepadanya bahwa perlu harga untuk mengambil tindakan sendiri. Misalnya, setelah dia naik tahta, manik-manik Z itu akan dikirim ke Harvey York untuk dicicipi. Meskipun mengetahui bahwa beberapa manik-manik Z itu sangat penting, jika tidak ada cara untuk benar-benar naik ke puncak, bahkan mungkin kehilangan nyawanya, yang merupakan hal besar yang harus menghadap Nu putra Buddha sekarang. Jadi dia tidak menyarankan dan langsung setuju dengan janji Harvey York. Saat ini Nu putra tangan Buddha dan kaki melepaskan, siap meminta penjelasan atas serangan yang hampir hilang dalam hidupnya. Harvey York mengikuti grup yang bisa dibuang. Di satu sisi, dia membantu Nu putra Buddha untuk berdiri di barisan. Dan di sisi lain, dia melihatnya. Nu putra Buddha ini sekarang benar-benar bertarung. Dan dalam kasus tidak lagi rendah hati. Pada akhirnya ada beberapa kekuatan. Tak lama kemudian, tim tiba di arena pacuan kuda. Tempat ini mencakup area yang luas. Dan ruang lingkup kegiatannya setidaknya lebih dari 1.000 hektar. Meskipun hanya ada sekitar halaman di area VIP. Masing-masing sangat indah. Jembatan kecil, air yang mengalir, pagar berukir dan batu giok. Hal-hal yang seharusnya hanya ditemukan di kota Jiangnan. Semuanya muncul di sini pada saat ini. Dan arena pacuan kuda ini adalah klub tingkat tinggi yang sangat populer di luar tembok besar baru-baru ini. Selain sedikit orang yang mengetahuinya, ada lagi alasan pemilik arena pacuan kuda ini memiliki status yang sangat tinggi dan sangat berpengetahuan. Saya mendengar bahwa hanya beberapa proyek yang hanya muncul di kota tingkat pertama seperti Wolsing dan Mordu juga tersedia di sini. Noah putra Buddha yang akrab dengan jalan, memarkir mobil di tempat parkir, dan kemudian membawa Harvey York dan yang lainnya ke area VIP dengan semangat tinggi. Dan karena badai pasir besar di luar tembok besar, Harvey York dan rombongannya semua mengenakan topeng putih saat ini. Dan alis mereka tampak agak kabur. Segera, semua orang berjalan ke pintu masuk area VIP. Dan kemudian melihat seorang pria berjas dengan ekspresi acuh tak acuh menjangkau dan menghalangi jalan semua orang. Semuanya. Aku minta maaf. Tempat kami adalah tempat khusus berlangganan. Dan kamu tidak bisa masuk tanpa kartu anggota. Pria itu memiliki senyum lembut di wajahnya dan terlihat sopan. Setidaknya dia tidak bisa memilih cacat sekecil apapun dalam senyumnya. Tapi senyum seperti ini penuh dengan sarkasme, penghinaan, dan arogansi. Rupanya orang-orang yang hadir tidak memperhatikan mereka sama sekali. Ketika Nu putra Buddha mendengar kata-kata itu, matanya membeku sesaat. Kemudian dia melepaskan topengnya dan berkata dengan dingin, "Apa? Anda bahkan tidak mengenal Buddha ini." Bagi Nu putra Buddha, statusnya di luar tembok besar sangat tinggi. Banyak yang disebut tempat pribadi khusus pertemuan terbuka untuknya ke segala arah selama dia mau. Hari ini,
Dia dihentikan di pintu, yang membuatnya merasa seperti akan muntah darah. Ternyata Noah putra-putra Buddha, pengemudi hebat datang ke sini. Dan saya disambut oleh si Yuan. Pria berjas itu tampak terkejut. Karena kamu adalah Buddha. Tentu saja kamu tidak memerlukan kartu keanggotaan apapun, tapi kemudian dia mengubah kata-katanya. Tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa masuk malam ini. Karena Tuan Muda Sekte Bumi, Jimer Charlier Putra Buddha, menjamu tamu di tempat ini malam ini. Orang tua sudah memesan tempat. Dan dia juga mengatakan itu kecuali ada surat undangan yang ditulis olehnya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memasuki tempat ini. Tentu saja. Setelah malam ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Buddha, hanya malam ini. Tidak ada surat undangan. Tidak. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.